Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Naro dari Grumala, Yayasan Grumala. Kebetulan saya ketua Yayasan Grumala. Ini kita sedang berada di Kerkop Majalengka atau Kerkop Cicurug Majalengka bersama Napak Tilas, mengunjungi salah satu komplek makam Belanda yang ada di Majalengka. Kalau di sini sebutnya dengan Berkop gitu ya. Ada yang nyebut juga Kerkop. Kerkop adalah komplek makam Belanda yang ada di Desa Cicurug, Majalengka. Ini kalau kita ini adalah gerbang pintu masuk ke komplek makam ini. Di atasnya ada tulisan Memento Mori. Di atasnya ada tulisan Memento Mori. Nah, Memento Mori ini artinya jangan sampai lupa kepada kematian. Jangan lupa mati, istilahnya gitu ya. Ini adalah gerbang memasuki komplek makam Belanda. Bahkan ini dulu mah banyak sini, ada beberapa puluhan makam Belanda di sini. Yang tersisa di sini mungkin ada sekitar 20 makam. Cuman sayang kebanyakan yang di sini identitas makam sini sudah hilang. Karena ya begitulah yang namanya benda peninggalan zaman dulu, karena sudah tidak dirawat lagi, akhirnya nisan-nisannya atau penunjuk marmer siapa yang dimakamkan di sini sudah hilang, anak tangan-tangan usil atau karena usia atau ya karena ditinggal akhirnya rusak dan kemudian hilang. Sini juga ada makam ini 1, 2. Itu yang di sana tugu-tugu itu bukan tugu biasa, tapi itu memang makam itu ya, makam Belanda. Nah di sini ada pembagian komplek-komplek. Kalau saya perhatikan gitu ya, nah di sini tuh ada dibagi-bagi komplek. Kalau di sini makam dewasa atau tokoh-tokoh yang berpengaruh saat itu, dari pejabat pemerintahan sampai tokoh perkebunan. Kemudian kalau di sana saya perhatikan tuh makam anak-anak. Jadi situ disebut dengan makam anak-anak di situ karena dilihat dari tanggal lahir. Kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan geboren, kemudian meninggalnya Overlanden gitu ya. Lahir tahun 1000 Overlanden lahir atau geboren tahun 1900-an, kemudian Overlanden tahun 1930-an. Berarti ada di bawah 30 tahun atau anak-anak lah, ada sampai belasan gitu ya, umur belasan tahun. Kemudian dalam keterangan bahwa yang pertama dimakamkan di sini adalah Tuan Menir P.J. Sems. Nah, Menir P.J. Sems ini adalah tokoh dari kepala gudang garam. Kalau ini mah disebut Mantri Uyah lah gitu ya. Tuan Menir Mantri Uyah. Jadi P.J. Sems ini adalah orang Belanda yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial saat itu untuk menjadi kepala gudang garam di Majalengka, yang tepatnya berada di sekitar alun-alun Majalengka, yaitu sekitar komplek Pegadaian Majalengka. Di situ ada satu bangunan yang bernama Gudang Uyah, kalau dalam istilah orang Majalengka namanya, dikepali oleh Menir P.J. Sems yang meninggal pada tahun 1850 dan dimakamkan di sini. Cuman sayang, kita kan tadi saya bilang tidak ada keterangan dari nisan-nisannya, kita tidak tahu Menir P.J. Sems yang mana itu ya. Nah, kemudian dari keterangan gitu, kemudian yang lain lagi adalah bahwa yang dimakamkan di sini ternyata banyak dari tokoh-tokoh dari PG Jatiwangi. Nah, dari PG Jatiwangi meninggal, terus kemudian dibawa ke sini dan dimakamkan di sini. Orang-orang pabrik gula Jatiwangi itu banyak yang dimakamkan di sini, dari Amtenan, pegawai pabrik gula, sampai Swiker, itu ya, Tuan Swiker gitu. Kemudian sana dari tokoh anak-anak juga bisa kita lihat makamnya umurnya belasan gitulah. Ada Jelonan, kemudian Henrikus, kemudian Jelahade. Kita lihat makamnya berusia anak-anak. Nah, kemudian ini kita bisa lihat juga bahwa di sini tuh hampir bersamaan meninggalnya, itu tahun 1930-an. Ini menandakan bahwa saat itu di Majalengka memang terjadi wabah penyakit pes yang melanda saat itu di Majalengka. Mungkin anak-anak yang dimakamkan di sini adalah korban dari wabah penyakit pes saat itu yang melanda di sekitar Kabupaten Majalengka.
itu namanya Jelonan. Terus kalau yang itu? Yang itu Hendrikus, itu kalau nggak salah Hendrikus, sama umurnya belasan tahun, anak-anak. Sinyo Belanda juga. Nah, situ ada. Cuman udah tidak jelas lah. Kalau ini masih jelas, Jelonan masih jelas tulisannya. Konsep makam Belanda itu biasanya makam Belanda itu ditandai oleh tugu-tugu berdiri gitu, pilar-pilar gitu ya. Makanya kalau di Jakarta disebut dengan daerah tugu atau itu adalah pilar itu ya. Wah itu ya makam Belanda begitu, berbentuk tugu-tugu begitulah. Tidak seperti makam Tionghoa itu ya, bangunannya gede-gede. Kalau dari nama ya seperti bukan orang Eropa. Nah di sini juga kan di situ tuh ada makam Celano. Ini Jelehade, itu Celano. Kan tidak identik dengan orang Eropa gitu ya. Nah ini kemungkinan ini adalah orang-orang Timur Indonesia. Misalnya dari Ambon, Minahasa itu ya. Kalau Celano setahu saya itu orang-orang dari Ambon, Maluku. Mungkin Celano adalah para putra dari tentara Marseille Belanda. Nah, tentara Marseille Belanda kan tidak semua orang Belanda, tapi ada yang berasal dari Maluku, Minahasa, dan lain sebagainya, Timur Indonesia lah. Ini makam ini Celano. Kalau dari nama Celano itu namanya lengkapnya adalah Johannes Celano. Kalau dari itu dari nama belakang Celano adalah keluarga dari orang-orang Ambon atau Maluku. Nisannya sudah tidak ada. Tapi saya tahu ini makamnya Celano karena dulu mah ada nisannya, sekarang nisannya sudah tidak ada. Sebenarnya makamnya di mana sih, Kang? Itu peti, di bawahnya peti, dikubur lalu bikin tugu gitulah. Oh, jadi ini sebenarnya makam? Iya, makam itu, di bawahnya kuburan. Oh. Di peti dikubur lalu dibikin tugu gitu. Oh, ini mah nisan lah gitulah. Cuman di sini mah dibikin tugu, jadi membuat lubang terus peti mati dimasukin, di atasnya dibikin tugu ini. Nah di bawah ini tuh ada peti mati gitu ya. Cuman biasa peti mati panjang itu ya. Cuman ini di bagian pinggir kepalanya dibangunlah tugu ini jadi berbentuk tugu bendel gini. Jadi ini sih makamnya ya makam Belanda emang begini. Apa istilahnya mah ciri khasnya beginilah. Bikin tugu-tugu tapi di bawahnya peti mati. Tuh model gitu kan ada tuh. Seperti kotak gitu ya. Di tengahnya bikin peti mati, bikin tugu. Nah ini kan, ini kan bawahnya peti mati, ini ruangan, kemudian di atasnya dibikinlah tugu. Nah dulu ini ada marmer atau apanya sebagai penanda prasasti siapa yang dimakamkan di sini. Cuman karena ini udah hilang identitasnya sudah tidak tahu makam siapa. Ya, kalau makam-makam ini sama itu juga makam juga, cuman sudah hancur. Nah kalau ini kan bentuknya yang rebahan ini mah. Ini bentuknya yang rebahan, ini berputar tugu, ini tugu. Adalah tugu seperti itu, seperti pilar-pilar di kota tuh ya, kayak Monas itu mah sama itu makam. Nah itu yang membedakan apa, Kang? Apakah dari kasta? Sebenarnya kalau pembentukan makam-makam gini ada yang bilang tokoh-tokoh berpengaruh makamnya lebih megah gitulah. Kalau misalnya orang-orang biasa makamnya biasa mungkin begitu karena kan dipajak dulu mah. Dipajak kalau misalnya lebih megah lagi mungkin pajaknya lebih gede. Seperti halnya di makam Tionghoa itu dipajak tiap tahunnya berapa gitu ya. Mungkin sama kalau ini makam Belanda juga lebih megah bangunannya, lebih luas bangunannya, pajaknya lebih tinggi. Jadi tidak sembarangan orang bikin makam megah kalau tidak
banyak duitnya gitu ya. Kan dipajak, setahu saya ini dipajak dulunya, harus bayar pajak. Kan ini ada juru rawat dulu mah gitu ya. Ada juru rawatnya siapa. Jadi untuk membiayai pemeliharaan, untuk biayai kas negara, ya diambillah pajak dari makam-makam seperti ini. Jadi misalnya makamnya biasa, ya pajaknya biasa. Itu juga makam ya, Kang? Ya, Itu juga makam. sama makam. Tugu itu sama. Ya, ini adalah sama makam, salah satu makam tokoh orang-orang Belanda di sini. Yang uniknya ini adalah berbentuk seperti tugu ya. Kalau misalnya kita memasuki satu kota ada tugu model ini, tapi ini ada di makam. Ya, ini adalah satu bentukan dari pemakaman orang Belanda saat itu yang diperkirakan tahun 1850 sampai 1920-an. Ada yang bilang ini adalah tokoh-tokoh dari pemerintahan, gubernemen di Kabupaten Majalengka. Tapi ada yang bilang lagi ya ini adalah tokoh dari orang-orang perkebunan. Bahwa dulu memang di Majalengka saat itu banyak sekali investor-investor yang masuk ke Majalengka yang kemudian mengadakan usahanya di Majalengka berbentuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan, kemudian sektor pabrik gula dan lain sebagainya. Dalam keterangan bahwa emang yang dimakamkan di sini adalah tokoh-tokoh pabrik gula, gubernemen di pemerintahan Kabupaten Majalengka, kemudian ada juga tokoh-tokoh dari militer gitu ya. Mungkin ini adalah penanda bahwa yang dimakamkan di sini orang berpengaruh dari berbentuk seperti ini. Berbeda dengan yang lain, ada seperti pilar-pilar biasa lah, tapi ini berbentuk tugu. Saya pikir ini adalah satu tokoh yang berbeda, mungkin orang yang berpengaruh saat itu. Cuman sayang gitu ya, genisan pilar marmernya sudah tidak ada, dan kita tidak tahu ini yang dimakamkan identitas dengan siapa. Karena saya punya keterangan beberapa nama-nama di sini, termasuk P.J. Sams itu ya, tokoh dari pemerintahan kolonial saat itu yang bertugas sebagai kepala gudang garam Majalengka atau gudang uyah Majalengka. Cuma sayang ini nisannya sudah tidak ada, jadi tidak bisa menetapkan oh ini makam siapa kita tidak bisa gitu ya. Nah, kalau yang datang ke sini biasanya yang saya antar ke sini adalah tokoh-tokoh yang bergerak di bidang sejarah, kemudian ada pendataan juga dari kementerian juga. Ya, terakhir juga ini adalah termasuk salah satu yang dikunjungi oleh para dosen-dosen yang berasal dari Kalimantan, dosen-dosen dari Yogyakarta, dosen dari Jakarta dan Bandung juga, yang mengadakan penelitian tentang makam-makam kuno yang ada di Majalengka. Ini sudah masuk terhadap salah satu makam kuno Majalengka yang sudah layak menjadi benda cagar budaya Majalengka. Walaupun nisannya sudah tidak ada, tapi yang lainnya masih utuh. Ini terbuat dari lempengan batu-batu andesit yang disusun sedemikian rapihnya menjadi satu tugu seperti Tugu Monas ya. Tapi memang ini adalah satu buah hasanah budaya Majalengka yang harus kita rawat dan kita jaga, yang menandakan bahwa di Majalengka pernah ada dan dikunjungi oleh orang-orang Eropa. Karena yang dimakamkan di sini tidak identik dengan orang-orang Belanda, tapi orang Eropa secara keseluruhan. Bahkan yang dimakamkan di sana, yang tadi komplek makam anak-anak, mereka identik dengan orang-orang Indonesia juga. Dari Indonesia Timur ada Ambon, dari Maluku. Kalau dilihat dari nama gitu ya, tidak identik dengan Eropa. Harapan kedepannya kita bisa masih merawat peninggalan-peninggalan leluhur kita, termasuk ini adalah termasuk jejak sejarah perjalanan sejarah Majalengka, yang dimana kita di Majalengka ini adalah satu tempat yang sangat menarik bagi para investor-investor yang ada di Majalengka, termasuk
kepada peninggalan dari jejak pemerintah kolonial Belanda atau penjajahan Belanda, di mana tempat ini merupakan jejak dari bahwa di Majalengka pernah dimasuki oleh orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda, untuk mengadakan penanaman modal dan sekaligus penjajahan dari Majalengka. Bahwa Kerkop itu adalah komplek makam Belanda, yang artinya Kerkop adalah kerk itu gereja, of di luar. Jadi makam-makam yang ada di luar gereja, yang kemudian mereka adalah orang-orang Belanda dan orang Eropa umumnya yang mengadakan pembangunan atau investasi di Majaya, yang kemudian mereka juga merupakan jejak dari penjajahan Belanda yang ada di Majalengka. Oke, para pemirsa dan para pemirsa dari Napak Tilas, seandainya untuk meneliti tentang sejarah dan budaya di Majalengka, datanglah ke Kerkop Majalengka, yang merupakan satu titik dari benda-benda cagar budaya yang di Majalengka atau heritage Majalengka yang berhubungan dengan kesejarahan Majalengka, di mana di sini ditempati adalah makam-makam Belanda yang merupakan jejak-jejak dari pemerintahan kolonial Belanda yang pernah menjajah di Majalengka. Kemudian dari tokoh-tokoh juga ada tokoh-tokoh perkebunan dan lain sebagainya, bahwa Majalengka dari dulu sudah menarik dari investor-investor yang berada di luar negeri, kemudian dari Belanda, untuk mengadakan perniagaan dan mengadakan pembuatan perkebunan yang ada di wilayah Majalengka, yang kemudian sampai mereka meninggal dan dimakamkan di Majalengka saat ini. Ini lokasinya berada di Desa Cicurug, di belakang sekali kantor Kelurahan Cicurug.